temenku tuh hipotermia, bener-bener menggigil, bener-bener kaku gitu. Nah, yang aneh dari hipotermia itu, temenku kan cuma gini-gini doang. Aku merinding gini. Ada satu perkataan dia yang dia kan menggumam gitu, gitu. Dia bilang kayak, ayo pulang, jangan ke puncak gitu, Mas. Di tendaku semuanya merasakan, Mas. Di luar tuh kayak bener-bener rame gitu loh, Mas. Padahal dari awal kita tahu kita sendiri yang ada di situ. Selamat datang kembali di Hortis Channel bersama saya Lugut. Dan pada video kali ini kita sudah bersama narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya ketika beliau ini melakukan pendakian di Gunung Slamet. Dan untuk narasumber pada malam hari ini yaitu Mas Yunip. Halo Mas. Halo Mas, salam kenal. Salam kenal Mas Yunip. Yoi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Yunip, saat ini kesibukannya apa? Saat ini kebetulan aku sedang melanjutkan pendidikanku di Semarang. Makanya alhamdulillah aku bakalan bercerita di podcast ini, Mas. Berarti ini masih fokus kuliah ya berarti? Betul, aku lagi fokus kuliah dan ini meluangkan sedikit waktunya di malam Jumat ya. Ini khusus banget, emang kalau malam Jumat gini ya Mas ya? Ya, malam Jumat enaknya cerita horor Mas. Oke. Sebelumnya udah pernah cerita horor belum Mas? Kalau cerita sih sering Mas, cuman kalau di podcast belum. Oke. Kalau boleh tahu, ini pendakian ke Gunung Slamet. Betul, aku bakalan menceritakan ceritaku mendaki di Gunung Slamet, Mas. Pada tahun? Waktu itu aku SMA. SMA, SMA oke. aku. Kelas berapa SMA itu Mas? SMA kelas 3, kalau nggak salah tuh tahun 2017 lah. Oke. Pokoknya aku kelas 3 gitu, kelas 3 SMA. Berapa orang pada waktu itu Mas? Waktu itu, karena ini sedesa ya, satu desa waktu itu 9 orang. Jadi 2 tenda gitu Mas. Dan bisa dikatakan waktu itu masih baru-baru, karena waktu itu FOMO sih Mas. FOMO di tahun itu banyak mapala-mapala. Nah di desaku itu bikin mapala juga. Kok vape apa sih? Mapala bener ya? Mapala bener, pecinta alam ya. Pecinta alam. Tapi kalau mapala kan mahasiswa ya? Ya. Tapi ini bukan mahasiswa. Oh, ada pokoknya pecinta alam gitulah. Oke. Intinya segerombolan anak yang suka mendaki gitu ya. Betul, di desa itu. Dan belum banyak yang muncak waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu aku juga pendakian ketiga itu Mas, baru. Tapi emang lagi rame sih tahun-tahun itu ya Mas. Tahun-tahun itu lagi rame banget. Dan kalau dulu tahu kalau ada yang salam-salam itu ya, nah itu lagi rame-ramenya kayak gitu. Itu via mana Mas? Waktu itu karena rumahku kan Pekalongan ya. Waktu itu yang paling dekat adalah ke Guci. Aku lewat jalur Guci. Oke. Ditahan dulu Mas Yunip. Ya. Sebelum Mas Yunip melanjutkan ceritanya, buat kalian di rumah yang punya pengalaman horor ataupun mistis, kalian bisa juga bercerita di sini dengan cara hubungi nomor yang ada di sini, atau bisa juga DM Instagram @hortis.id. Oke, biar nggak kelamaan, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Karena cerita Hortis, horor dan mistis. Dari rencana mungkin ya Mas ya, tahun 2017 itu tuh teman-teman desa itu ada rencana mau muncak. Karena kan kita masih SMA tuh. Akhirnya yang liburan habis UAS itu di bulan Desember. Walaupun sebenarnya kalau dipikir secara logika ya, Desember itu tuh masih musim hujan. Ya. Cuman karena waktu itu liburan panjangnya tuh di Desember ya, liburan panjang semester akhir tahun gitu ya, apa sih istilahnya tuh, berarti sekalian tahun baruan gitu. Tapi yang panjang ya. Libur panjang tahun baru gitu. Nah dari situ akhirnya waktu itu bikin rencana lah siapa aja nih yang mau ikut, karena di pendakian pertama sebelumnya itu
ke Gunung Merapi, yang kedua ke Gunung Prau, itu tuh seru. Itu tuh seru, dan yang ketiga ini banyak yang mau ikut akhirnya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya paling 4 motor, 2 motor, ini tuh rame sampai 9 orang yang ikut, Mas. Karena kan ada grupnya tuh, kayak grup desa gitu. Siapa aja yang mau ikut, dan ngelis ternyata ada 9 orang. Habis itu tibalah di hari H, kita berangkat. Kita foto dulu di desa. Sebenarnya waktu sebelum berangkat itu banyak yang menyarankan untuk tidak berangkat, Mas. Dari awal tuh kayak sudah dikode gitu, kayak jangan berangkat lah karena ini kan Desember, masih banyak musim-musim hujan gitu. Tapi karena alasan tadi ini liburan semester, ngapain kalau nggak muncak, akhirnya tetap berangkat. Waktu itu fotolah bersembilan itu, dan ada teman-teman desa lain yang ikut. Nah, kejadian yang aneh itu di foto itu, Mas, pertama. Jadi di foto itu ada satu sosok penampakan di foto itu tuh. Cuman waktu itu mungkin paling angin. Nah, penampakannya itu tuh penampakan laki-laki yang tua gitu, Mas. Dimulai dari situ keanehan. Kayak kakek-kakek gitu. Kakek-kakek di situ di belakang. Itu masuk frame itu. Masuk frame, serius itu masuk frame, dan nggak ada yang ngeh. Waktu itu kan zamannya Facebook ya. Yeah. Instagram belum ada story waktu itu, 2017 kalau nggak salah ya. Itu baru ngeh tuh setelah diupload. Kejadian pertama tuh di situ, diupload Bismillah OTW Gunung Slamet gitu kan. Baru ada itu, siapa kok ada orang tua ikut. Pertama gitu. Terus dikonfirmasi sama teman-teman yang 9 itu, nggak ada ini. Siapa ya? Cuman kita menghiraukan itu. Ya udahlah, mungkin itu ada pengemis lewat. Waktu itu positif tingginya gitu, Mas. Oke, berarti pas sebelum naik, sehabis foto itu ngeh nggak, Mas? Kalau ada foto itu? Itu sebelum naik ya, di base camp. Udah ngeh dulu. Udah ngeh. Ngehnya itu ada karena ada komentar itu tadi. Jadi kayak nggak ada. Mau gimana nih? Pokoknya mungkin itu pengemis lewat ataupun ada orang tua lewat. Kita cuman kayak tapi gitu. Jelas berarti, Mas. Remang-remang, cuman rambutnya putih memang. Rambutnya putih. Itu yang pertama tuh. Nah, sorry. Itu 9 orang cowok semua atau ada cewek? 9 orang cowok semua. Cowok semua. Dan rata-rata baru, dan ada yang beberapa baru pertama kali muncak itu. Karena sebelumnya nggak pada ikut. Nah, di situ. Dan itu kan Gunung Slamet kan puncak tertinggi di Jawa Tengah ya. Nah, itu sebenarnya juga pilihan yang agak menantang gitu, Mas. Karena kok bisa baru pada pertama, dan aku juga awam baru 3 kali, kok milihnya itu gitu. Sebelumnya belum ada yang pernah ke Slamet? Belum pernah ada sama sekali di situ. Belum pernah ada yang sama sekali di Slamet. Cuman kita baca-baca doang. Ada pendaki, ada dari base camp mana aja gitu. Kalau nggak salah ada Bambangan juga di situ ya. Terus waktu itu karena yang paling dekat ke Guci, akhirnya milih ke Guci. Nah, waktu di rumah ada yang nggak ikut kan. Itu tuh ngebilangin ke kita, Mas. Kalau kalian mau ke puncak-puncak, mau mendaki, jangan cari mitos-mitos yang ada di gunung tersebut. Karena kita masih muda dan anak-anak nakal gitu ya. Pelarangan adalah perintah, Mas. Kepo lah. Kepo. Ada kita cari tahu lah, emang ada apa sih di Gunung Slamet gitu kan ya. Akhirnya tahu. Aku tahu ada mitos-mitos yang di situ. Sebenarnya itu hal buruk juga sih, karena menambah pikiran kita. Nah, tibalah kita di base camp, Mas. Di base camp Slamet. Kita berangkat dari pagi tuh jam 7. Dari rumah jam 7 sampai base camp itu 1,5 jam sampai 2 jam gitulah. Kita istirahat dulu. Sampai habis zuhur kita baru berangkat. Dan sebelum jauh ya, aku mau bilang juga kalau ini adalah pendakian terlama kami, Mas, terlama aku juga. Karena pendakian di Gunung Slamet itu
total menghabiskan 2 malam 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu karena memang puncaknya kan jauh mas, dan kita baru awam. Nah itu kita berangkat habis sholat duhur, berangkatlah santai gitu kan, karena pada baru kan, kita belum ada yang aneh-aneh tuh di yang pertama. Kalau kondisi pendakian waktu itu gimana mas? Rame atau sepi? Nah itu tuh yang mungkin jadi permasalahan di kita ya. Ternyata di Gunung Slamet yang base campnya Guci itu tuh masih lebat banget mas, bener-bener masih lebat, dan kita satu-satunya kelompok yang muncak via base camp itu. Makanya di situ aduh, tahu gini mending di Bambangan ya gitu, karena katanya di Bambangan lebih rame. Berarti jarang yang lewat Guci ya? Jarang yang lewat Guci, dan itu bener-bener masih banyak semak-semak waktu itu, dan kita doang nih, kelompok kita doang yang mendaki di hari itu. Di hari pertama masih aman, nggak hujan juga. Itu hari apa berarti mas? Masih inget nggak? Kalau harinya aku udah lupa Oke. hari apa, pokoknya weekend. Weekend. Kalau nggak salah tuh hari Jumat 1 minggu gitu. Hari pertama masih aman mas. Hari pertama kita masih happy, bekal juga masih banyak. Kita sampai di pos 3 kalau nggak salah. Nah kita ngecamp di situ. Kita berarti total ngecamp 2 kali. Di camp pertama itu kan malam tuh, sore ke malam kita sampai pos 3 tuh. Baru kejadian aneh-anehnya tuh ketika malam hari mas. Malam pertama itu tuh kan semuanya capek ya. Semua orang capek, kita bikin 2 tenda. Karena ada 9 orang, kita 2 tenda. Nah, kejadian pertama yang kita rasakan saat itu, di tendaku semuanya merasakan mas. Di luar tuh kayak bener-bener rame gitu loh mas. Padahal dari awal kita tahu, kita sendiri yang ada di situ. Nggak ada pendaki lain ya? Nggak ada pendaki lain gitu. Tapi kita masih positif thinking, mungkin itu tenda sebelah, kan kita ada 2 tenda, masih positif thinking aja Ramenya kita. berarti kayak rame ada orang yang ngecamp gitu mas berarti mas? Iya, kayak ada orang-orang pada ngobrol gitu ya. Kayak Gitu. misal kamu ke konser atau ke tempat keramaian, ada rame gitu mas, rame orang ngobrol, Rame riuh gitu ya? rame riuh gitu-gitu. Nah itu tuh yang pertama tuh, santai aja lah, mungkin itu tenda sebelah. Kita mencoba untuk tidur tuh, tapi kok makin lama makin kenceng suaranya, ada suara ketawa-ketawa juga. Akhirnya otomatis nggak bisa tidur dong. Tak kira kan aku doang, aku nyenggol temanku gini, tak, udah krungu, yoi tambah kenceng nih ngono. Piye me dicek po, wis tinggal turu. Mencoba untuk tidur terus mas dengan bayang-bayang itu. Akhirnya kita tidur beneran lah, karena kita mungkin rasa capek kita lebih besar daripada rasa takut kita waktu itu. Dan setelah kita bangun, otomatis kita tanya dong ke tenda sebelah kelompokku kan, kowe mau bengi tuh ngobrol ke opo kok jerit-jerit, kok ngobrolnya kenceng banget, rame banget. Jawabannya sing bikin aku waktu ku, jawabannya ora, aku langsung do turu kok. Ngono mas. Merinding ya aku ki. Berarti yang tenda satunya lagi Itu langsung pada tidur katanya. Oke. Sebelum tidur ada yang denger nggak katanya mas? Di situ nggak ada yang dengar, katanya bener-bener langsung tidur. Langsung tidur. Tapi di tendaku tuh ngedenger semua mas. Ini merinding aku nih. Karena pagi-pagi itu dia ngomong, enggak, tenda kita langsung pada tidur. Emang kenapa? Nggak berani cerita aku mas, karena masih di situ. Nggak apa-apa, mungkin tadi malam aku ngimpi. Nah aku cuman gitu sama teman-teman. Ya udahlah, pagi-pagi kita sarapan seperti biasa. Kita masak mie, masak, minum-minum, ngopi. Di hari kedua dong itu dong. Hari kedua kita lanjut nih perjalanan lagi. Perjalanan kedua tuh
agak sedikit enteng karena kan logistik sudah pada keluar lah ya, karena Udah tadi istirahat malam juga ya. kita istirahat juga lumayan, karena kan kemarin habis perjalanan 2 jam langsung mendaki, ini sudah istirahat nih, nah enak banget itu. Nah dari situ pos 3 sampai ke puncak itu lama banget mas. Nah lama banget istirahat itu kita sering banget istirahat dan masih tidak ada orang di situ. Nggak ketemu orang sama sekali ya? Nggak ketemu orang sama sekali. Pokoknya satu-satunya pendaki di situ tuh cuman kelompok kita. Nah, kita masih lanjut jalan. Kita melupakan kejadian tadi malam. Kita melupakan kejadian dan tadi malam dan yang menuju kan ini puncaknya itu kan nggak bisa di ngecamp di puncak gitu mas ya. Harus puncaknya tuh di bawah puncak gitu. Pos terakhir lah. Iya. Kalau di Gunung Slamet via Guci itu gitu. Nah sebelum puncak itu tuh kita ketemu sama satu orang mas. Satu orang dia turun habis muncak gitu. Cowok. Kita muncak, ayo mas semangat, dia turun ke bawah gitu. Nah, karena kita yang masih awam semua ya, kayak keren banget kayak Solo ya, solo sendirian ya. ngono ya. Dan kita nggak berpikiran aneh-aneh waktu itu, keren gitu, keren satu orang. Dan waktu itu juga solo hiking dan TikTok kayaknya belum famous gitu ya. Belum banyak yang Belum gitu banyak yang TikTok dan solo ya. Kalau sekarang kan kebanyakan orang muncul TikTok ya. Waktu itu masih banyaknya yang ngecamp waktu itu. Bener-bener cowok yang nyapa gitu. Oh iya mas silakan. Sebenarnya kita waktu itu tuh mikir kok ada ya orang sendirian lewat jalur ini dan bener-bener nggak ada orang, bawa cuman satu tas gitu. Itu berarti siang ya mas? Itu sore mas, karena itu kan di pos sebelum puncak, pos terakhir sore menuju malam. Lancar lah kita ketemu situ sore, ada orang itu dia turun, pikir kok sore turun gitu juga. Itu masih muda atau orang tua gitu mas? Itu masih muda mas, masih muda dan sendirian. Yang kita heran itu sendirian. Terus teman-teman kayak karena nggak ada temen kali gitu. Terus ada yang bercandaan juga lah. Itu pasti di tongkrongan nggak asik gitu. Ya udahlah lewat aja. Akhirnya kita ngecamp di pos terakhir itu sebelum puncak. Puncaknya kan puncak Surono ya. Itu jalannya kayak gini. Cuman malam kedua itu kita ngecamp dulu. Dan kita tidak tahu ternyata di malam kedua itu hujan deras plus badai mas. Nah, kejadian lebih menyeramkan itu di malam kedua ini. Di malam kedua ini tuh sebenarnya tadi ada yang kelewat sepertinya, Mas. Karena kan posisinya aku tuh yang di belakang, Mas. Ada leadernya, aku tuh posisi yang di belakang. Sweeper ya? Iya, sweeper betul. Aku tuh bagian yang sweeper di pendakian pertama setelah tadi ngecamp di pos 3 itu. Aku di belakang. Nah di belakang tuh aku keinget sama mitos yang awal tadi aku baca, yang kurcaci itu. Aku nggak tahu itu sugesti atau memang itu terjadi karena di belakang tuh kayak ada yang lewat terus gitu. Ada yang lewat kecil gitu kayak kucing server gitu. Jadi di kakinya itu benar-benar kerasa mas. Jadi aku mau bilang ke depan juga nggak enak, aku lihat ke belakang juga nggak ada. Berarti kayak buntutin gitu atau gimana? Kayak buntutin mas, kayak buntutin dan beberapa momen pernah deket, terus aku gini nggak ada lagi gitu. Tapi itu baru ngerasain di pos 3 ke atas ya? Iya pos 3 ke atas gitu. Dan aku mau bilang ke depan juga nggak enak karena kan masih pada fokus gitu ya. Itu tuh cuman waktu karena aku sudah baca mitosnya, terus aku cuman berpikiran kayaknya ini sugestiku aja nih, sebenarnya nggak ada gitu. Aku nggak tahu ya itu ada atau enggak, pokoknya yang aku rasain gitu. Dan aku mencoba untuk positive thinking aja gitu daripada mikir yang macam-macam. Ya udahlah,
kita jalan terus dan akhirnya sampai pos sebelum puncak Terakhir itu, pos terakhir itu. Nah, di situ kita ngecamp dan di malam kedua itulah kita tidak tahu bahwa bakalan ada badai, hujan dan petir. Kita tidak tahu, Mas. Dan itu benar-benar menjadi malam yang panjang banget, Mas, untuk kita, Mas. Karena badai, kamu tahu nggak sih kalau yang tenda bisa dijadiin satu gitu ya? Itu kan tenda dua dijadiin satu karena depan hujan, gitu ya, ada berarti depan. Di sini ada apa? Matrasnya apa? Ya. Di situ tuh untuk menutupi hujan lah, disatuin gitu karena hujan. Itu sampai di pos terakhir jam berapa, Mas? Malam itu, Mas, jam 8-an. Karena waktu itu masih pada baru, kita bener-bener nyantai. Berarti sampai pos terakhir sebelum hujan ya, sebelum hujan. Sebelum hujan, betul. Kita berarti dari pos 3 ke sebelum puncak itu bener-bener nyantai. Pada ngerokok, pada minum-minum di jalan, minum ini ya, aqua gitu ya, air mineral gitu. Terus kita sampai di sebelum puncak itu, di pos terakhir itu malam jam 8-an, kita bikin tenda, ngediriin tenda dan segala macamnya. Nah, setelah itu tuh baru hujan deras disertai petir. Itu udah makan juga berarti ya? Udah makan juga, betul. Kita masak-masak dulu. Nah, habis itu baru hujan. Untungnya setelah kita mendirikan tenda, setelah kita makan-makan, baru hujan gitu. Dan bener-bener petir, tir, banyak banget. Berarti yang deres banget gitu ya, Mas? Yang ya karena bulan Desember juga kali ya, bener-bener petir sebanyak itu, hujan sederas itu, sampai ini nih kejadian pertamanya ya. Ini nggak ada horornya karena ini aku kasihan sama temanku karena dia hipotermia, Mas. Karena kan itu menuju puncak sudah tinggi banget. Temanku tuh hipotermia, bener-bener menggigil, bener-bener kaku gitu. Nah, yang aneh dari hipotermia itu, temanku kan cuma gini-gini doang. Aku merinding gini. Ada satu perkataan dia yang dia kan menggumam gitu, gitu. Dia bilang kayak, ayo pulang, jangan ke puncak gitu, Mas. Kita kan semua pada merinding waktu itu, Mas. Dia posisi tidur berarti, Mas? Ya, posisi kedinginan tidur gitu, Mas. Nah, untungnya leaderku tuh tahu cara mengatasinya. Tahu mengatasinya tuh jangan pakaian ini semuanya dicopot gitu. Pakaian semuanya dicopot dan kita jadi satu tenda. Energi kita ditempelin, tangan kita semuanya ditempelin ke orang itu. Hipotermia ini ben mudun sih, ayo tambahkan kencengnya mana yang ngono. Digosok-gosok ke terus gitu. Itu malam itu panjang banget, Mas. Malam itu panjang banget karena kita mau nyelamatin teman kita yang hipotermia itu. Jadi kita bener-bener nggak tidur untuk kita terjaga dan ngejagain teman kita yang lagi hipotermia ini. Kalau anak itu sebelumnya udah pernah daki belum, Mas? Udah pernah, Mas. Udah pernah. Malah lebih banyak dia daripada aku. Cuman kebetulan dia mungkin lagi nggak sehat ya kondisinya ya. Terus dia akhirnya kena hipotermia itu. Wah, itu malah yang panjang bener-bener ya. Kita nggak tidur. Tidur pun gantian gitu. Di luar hujan nggak terang-terang, ditambah petir. Bener-bener panjang banget. Dan dia nggak berhenti gitu, Mas, kayak please jangan ke puncak gitu. Kayak Cuman nggak jelas ya, cuman kayak gitu. Nah, itu tuh. Nah, kita semua yang ada di situ kan ragu, Mas. Ini gimana nih? Mau lanjut apa enggak besok? Ini udah malam kedua gitu. Karena aku baru pertama kali itu muncak sampai 3 hari, Mas. Sebelumnya paling 1 hari, 2 hari 1 malam gitu. Akhirnya pagi tiba, subuh pagi tuh alhamdulillah lah udah terang dan cerah, Mas, karena tadi malam hujan sedikit cerah lah. Kalau kondisi temenmu yang hipo itu gimana? Kondisi temenku alhamdulillah karena kita terjaga ya, tidak tidur ya, tidurnya gantian, itu sudah mendingan, Mas. Sudah mendingan, Sudah sadar ya berarti? Sudah sadar, waktu sudah
hujannya sudah berhenti, itu kita bikin kopi, kita bikin teh, diminumin lah ke dia gitu, udah aman tuh. Udah bercanda-bercanda juga kita. Terus akhirnya kita menentukan gimana nih, sudah sampai sini mau tetap lanjut apa enggak. Tapi tadi malam si ini gini nih gitu Mas. Waktu itu kita tanyain otomatis dong ke yang hipotermia itu. Mas, tadi malam kamu ngelindur atau gimana gitu? Aku nggak ngerasain apa-apa, kenapa emang gitu katanya. Oh nggak apa-apa, cuma nanyain aja. Cuman itu sadar nggak sih gitu? Nggak sadar aku. Gitu-gitu doang gitu. Berarti dia ngerasanya cuma tidur Mas? Dia ngerasanya tidur dan kedinginan gitu. Nah, kita tanyain ke orang itu. Kan orang itu yang ngajak kita balik kan tadi malam kan, otomatis kan. Terus menurutmu gimana, mau lanjut apa enggak gitu kan. Dia malah yang menyemangati kita. Lanjutlah. Kan kita udah sampai sini tuh, puncaknya udah kelihatan. Dia bilang gitu. Tinggal dikit gitu ya. Tinggal dikit. Terus kita tatap-tatapan sama yang lain, gimana. Ya sudah lanjut. Karena kan kita mikirin, oh mungkin ini udah diizinin nih, ini udah oke lanjut kan. Akhirnya kita sarapan dulu, dan ketika kita muncak itu kita nggak bawa apa-apa. Ditinggal di situ di pos terakhir. Kita bener-bener cuman ngebawa air sama perlengkapan yang kecil-kecil, tenda, carrier ditinggal semua di pos terakhir. Karena kalau dipikir-pikir juga sayang Mas, sudah sampai pos terakhir tinggal muncak doang. Akhirnya kita bukan terpaksa sih, kita dengan kondisi seperti itu kita tetap akhirnya ke puncak. Namanya Puncak Surono waktu itu. Dan kita di situ benar-benar nanjak kayak gini Mas. Karena Puncak Selamat kan kalau teman-teman tahu mungkin ya, benar-benar kayak gini banget. Kita ndakinya aja sambil kayak gini, dan akhirnya kita sampai puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah. Waktu itu jadi capek juga. Wih, kita sudah sampai puncak tertinggi Jawa Tengah nih, gitu-gitu. Seneng foto-foto, betul. Sayangnya adalah tidak dapat view apapun Mas, kabut. Cerah memang cerah, cuman isinya kabut. Jam berapa itu waktu itu Mas? Itu udah siang Mas. Siang, ya? Udah siang, jam 11-an itu. Jam 11, jam 10-an. Udah panas lah berarti ya. Udah panas. Cerah tapi berkabut gitu loh. Jadi kalau di foto ya isinya belakangnya kabut aja gitu. Ada foto-fotonya nanti bisa ditampilin di situ, bener-bener isinya kabut gitu. Kita foto di MDPL-nya itu juga gitu-gitu. Itu kondisi puncak sepi juga Mas? Sepi juga Mas. Kita di puncak itu sepi juga. Baru kita mau turun ada dari pendakian lain. Nah itu ada tuh. Tapi dia dari jalur Bambangan. Setelah kita foto-foto cukup lama, kita juga bawa bendera Indonesia untuk dikibarkan, foto-foto, terus akhirnya kita turun. Ada sedikit kejadian juga setelah kita turun Mas. Itu kan kalau puncaknya kayak gini banget ya. Nah turun harus hati-hati kayak gini. Ada satu temenku, dia tak kira cuma bercanda. Dia cuman, weh gitu, dia turun langsung buanter banget Mas. Drojok. Oh ya, itu orangnya tuh sama kayak yang tadi malam yang kena hipotermia. Orangnya sama. Jadi dia lari Mas. Yang lainnya kan pada kayak gini. Pelan-pelan. Itu orangnya tuh bener-bener lari ke bawah, sorot gitu. Weh, aku nggak tahu mungkin itu bercanda atau enggak. Cuman lah kok saya banter ngono. Dan untungnya di depannya ada leadernya. Akhirnya waktu itu berak nabrak leadernya. Orang itu lagi Mas, yang tadi malam. Aku mikir waktu itu kalau misal nggak ada orang atau dia nggak nabrakin ke orang itu, turun dia Mas sampai bawah Mas. Jadi waktu itu tabrakan berak gitu, dua-duanya jatuh. Aku masih ingat banget kejadian itu. Itu depannya jurang berarti Mas? Depannya langsung kayak gini Mas ya.
Itu aku masih keinget banget kejadiannya itu karena bener-bener di depan mata aku kan dia dari sini kan. Nyalip gitu ya berarti ya? Iya nyalip. Yang lain kan Pelan-pelan. pelan-pelan, dia nyalip seret banter banget sambil ketawa-ketawa mas. Oke. Sambil ketawa-ketawa makanya, weh hati-hati. Dok, untungnya nabrak. Aku nggak tahu itu menabrakan diri atau kebetulan emang Ada ada orang di depannya itu leaderku itu. Untungnya ada itu, kalau nggak astagfirullahaladzim itu sudah sampai bawah mungkin mas. Dan akhirnya nabrak yang ditabrak aman-aman aja lah. Kalau yang nabrak ini baru pingsan lagi mas, orangnya sama. Aku pengen nyebutin orangnya aku karena temanku sendiri, cuman janganlah pokoknya temanku gitu. Itu dia tidak sadarkan diri juga, aduh pada pusing semua itu. Karena kan kalau hipotermia leaderku tahu tuh cara ngatasinya kayak tadi gitu. Lah kalau ini gimana nih gitu. Tapi ada sifat yang berbeda berarti ya mas ya? Di orangnya. Di orang ini ya? Iya. Soalnya dia ketawa, maksudnya ketika Kayak orang seneng banget gitu ya berarti ya? ih aku merinding. Betul. Maksudnya kalau orang dalam keadaan keadaan bahaya kan otomatis kan shock gitu ya. Shock dan mencoba untuk tidak ketawa. Kalau itu malah ketawa. Nah itu tuh yang aduh aku merinding. Waktu itu aku juga sempat pikir apa ini kerasukan ya, harusnya jangan naik ya gitu. Dia bener-bener ketawa, weh gitu mas. Akunya kan, aduh. Tapi akhirnya nabrak, akhirnya dia pingsan. Akhirnya pingsan, bener-bener pingsannya di tengah-tengah puncak Gunung Slamet kayak gitu. Akhirnya ada yang bawa balsam, ada yang bawa minyak putih, dioles-olesin lah gitu-gitu sampai beberapa menit, beberapa jam itu baru sadar kembali dia. Semua orang waktu itu mencoba untuk menyalahkan mas ketika hampir sedikit cekcok lah, kalau nggak dilerai sama leaderku. Ketika dia sadar tuh harusnya kan ditenangin. Ada satu temenku yang kayak goblok men to kowe. Wis ngerti curahan kok ngene kok malah mlayu. Petingkah lah gampangannya. Petingkah ngono ki lah. Sing ana sing bilang ora santai wae iki tembe sadar aja ngono kowe. Ya ki wae sing goblok ngono kuwi. Sedikit percecokan. Wis dilerai karo leaderku. Dan si orang yang pingsan itu nggak ngomong apapun mas, bener-bener kayak orang linglung aja, bener-bener kayak orang linglung dan udah gitu. Akhirnya kita turunlah ke pos terakhir itu. Ya udahlah kita Tenda lagi ya? tenda lagi sembari kita istirahat, menenangkan diri, meredakan emosi karena yang sebelumnya kayak gitu. Itu aduh, udah tadi malam yang panjang, terus ada kejadian itu. Apa sih sebenarnya salah kita gitu kan ya? Kayaknya kita oke aja ketika berjalan gitu kan, ketika mendaki gitu. Nah, tapi itu semua kejadian kan ke teman-temanku ya mas ya. Maksudnya aku tidak merasakan sendiri gitu. Nah, kalau pas pulangnya itu aku yang merasakan mas. Kalau yang waktu itu kebanyakan teman-temanku, nah pulangnya aku sendiri yang merasakan keanehan. Jadi aku nggak tahu ya. Pokoknya waktu itu aku tetap yang di belakang. Jadi sweeper gitu kan. Turun ke bawah setelah kita tadi istirahat, setelah kita minum-minum, ringkes semuanya, kita akhirnya turun. Itu kan berarti hari ketiga ya. Turun dan itu aku benar-benar merasakan berat banget badannya mas. Benar-benar berat banget dan kayak aku membawa 3 atau 4 kalinya carrier gitu. Bener-bener aduh ini kenapa ya kok abot banget ngono. Aku njaluk istirahatnya nganti
peng pirang-pirang mas. Maksudnya laren-laren sih aku Dikit-dikit tinggi ngono. berhenti gitu ya, Bro. Dikit-dikit berhenti, dikit-dikit berhenti gitu gue. Terus akhirnya saking nggak kuatnya aku ya mas ya, karirku tuh aku minta tolong sama leaderku. Aku cerita ono sing sik kuat nggo karirku rak, sumpah aku rak kuat ki abot banget ngono. Lah kenapa ngono? Bu iki aku sumpah abot banget ngono kuwi. Padahal di sini udah berkurang ya kemarin. Udah berkurang itu. Nah, yang lebih anehnya lagi yang orang itu yang pingsan satu orang itu tadi yang hipotermia itu kayak ngeliatin aku gini mas, ngeliatin di pundak aku. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayaknya orang ini tuh bener-bener punya hal kayak yang orang-orang punya gitulah, kayak tahu gitu. Dia nggak ngomong apa, cuman ngeliatin kayak gini terus di pundakku. Aku pengen tanya ke dia, kenapa kok ndeloki nang mburiku ngono kuwi. Meneng wae, sih meneng. Emang orangnya sih pendiam ya, orang pendiam. Akhirnya ya udah sini tak bawain. Leaderku bilang gitu. Akhirnya dibawain. Jadi leaderku bawa 2 carrier kayak gini. Terus jalan lagi tuh aku masih ngerasa berat banget, Mas. Bener-bener ngerasa kayak digendong apa gitu. Sumpah berat banget. Sampai saking keselnya aku, maksudnya kesel tuh capek ya. Saking capeknya aku tidak kuat menahan beban itu, sampai itu aku ngeresulo mas, dan jerit gitulah. Cuk, mana aku nang Gunung Selamat ngono. Aku dalam hati ngomong kayak gitu, dalam ucapan juga ngomong kayak gitu karena kayak bener-bener dari awal loh mas. Bener-bener dari awal, hari pertama, hari kedua, sampai hipotermia, sampai kayak gitu. Aku sampai bilang kayak gitu. Aku udahlah nggak lagi gitu. Kapok lah. Cuman di Gunung Selamat doang ya. Dan sampai sekarang juga aku belum pernah ke sana lagi mas. Aku belum ke sana lagi. Aku masih muncak tapi di gunung-gunung lain, cuman nggak ke situ lagi. Dan akhirnya aku tanya lagi ke yang orang tadi temanku yang hipotermia dan jatuh itu tadi. Tolong aku sebenarnya kenapa? Terus malah aku ditanyain. Kamu melakukan apa tadi malam? Kemarin kamu melakukan apa? Enggak melakukan apa-apa aku gitu. Udah jujur aja gitu. Aku tuh nggak tahu salah atau enggak mas ya, waktu itu aku ngambil ranting-ranting gitu loh mas. Maksudnya kalau kamu tahu tuh ada kulit-kulit dari pohon yang biasanya dibuat gantungan kunci. Nah itu tuh aku bawa pulang banyak mas, untuk oleh-oleh niatnya gitu. Biasanya buat gantungan kalung ya gitu-gitu. Terus aku tuh di situ aku ngambil di carrier yang di bawah itu, di situ aku ngambil ini gitu gitu. Balikin gitu, nggak bilang apa-apa ya, balikin gitu. Lah buat oleh-oleh aku mas ngono kan. Terus balik ke wae jarike nang gunung ngono. Ono sing ngintil kuwi ya. Itu ngambil kayu di mana berarti mas? Yang di sebelum puncak mas. Di pos terakhir itu di ya? Di pos terakhir. Di situ kan kita ngakam tuh di bawah pohon mas, maksudnya yang adem gitu. Ada banyak kulit-kulit pohon gitu. Nah, aku ngambil di situ. Niatnya untuk aku ukir gitu loh. Ketika temanku balikin, ada yang ngintil. Tahu ngintil kan ya? Tahu. Ngikutin lah. Ada yang ngikutin gitu. Anjing. Aku jadi ketika dibilang gitu merinding mas, ini aku kayak merinding ini. Satu aku ngomong gitu. Enggak, semuanya balikin. Enggak perlu di sana, di sini aja balikin, tinggal gitu. Ya udahlah. Untuk kebaikan juga daripada ngintil sampai rumah kan mas. Dibuang lah akhirnya. Aku sedikit lupa waktu itu aku masih ngerasa berat atau enggak. Pokoknya singkat cerita kita udah sampai gitu. Kita udah turun sampai ke base camp. Yang di base camp itu nungguin kita sampai bener-bener khawatir mas di base camp itu. Alhamdulillah gitu. Berarti di base camp rame gitu mas? Rame teman nggak yang rame orang-orang base camp gitu? Rame orang-orang base camp, karena kan kita melakukan pendakian yang jalur resmi kan ya. Kita ditungguin karena kita 3 hari mas. Kita 3 hari dan
malamnya hujan, badai gitu. Alhamdulillah gitu-gitu. Ya Sas, istirahat gitu. Alhamdulillah. Emang kenapa Pak? Ngono kan. Soalnya tadi malam di atas ada yang tersambar petir. Aku nggak tahu itu kapan. Kalau mungkin di logika, mungkin ketika hujan badai waktu temanku hipotermia itu Malam kedua itu ya. iya, nah bilangnya ada yang kesambar petir, ini dapat info dari jalur sebelah gitu, dari Bambangan gitu. Sampai alhamdulillah aman kabeh kan, dihitung iki wong bener kan, wis Pak ngono. Iki tim evakuasi ini juga lagi munggahnya malah saka kono. Makanya kan khawatir banget tim base camp. Alhamdulillah ngono. Oh alah ceritane piye ngono kan. Iya mau bengi ketika hujan badai ono kejadian kuwi, ono wong sing langsung turun. Nah turunnya rene ke Nyasari. Dan karena kita masih istirahat di situ, otomatis kita juga menunggu evakuasinya, Mas. Ternyata memang beneran ada korban. Memang ada satu orang. Aku masih inget banget waktu itu dipunggu pakai dua orang Tandu gitu, ya? ditandu gitu ya. Aku nggak tahu itu masih hidup atau sudah meninggal, tapi yang jelas waktu itu ditandu. Aku lihat sama teman-teman gitu. Dan di situ tuh selang beberapa hari sampai sekarang pun aku tidak menemukan berita itu, Mas. Jadi benar-benar di tahun itu dan beberapa hari setelah itu juga aku tidak menemukan ada kejadian itu. Tapi kita semua melihat ada yang dievakuasi waktu itu. Kalau di media berarti nggak ada ya, Mas? Di media tidak ada. Aku setelah itu cari dan sampai sekarang cari di tahun itu juga tidak ada gitu. Makanya mungkin positive thinkingku mungkin itu selamat satu. Tapi masa tidak ada berita sama sekali soal kesambar petir gitu ya. Nah korbannya tuh satu orang, katanya tuh masih muda. Jadi satu orang masih muda dan aku nggak mau susun, Mas ya, nggak mau susun ya. Aduh aku merinding lagi. Soalnya yang temenku satu itu yang tadi jatuh dan hipotermia itu dia nyeletuk, Mas. Apa itu orang yang ketemu sama kita waktu itu ya? Breeding aku, Mas. You never know, Mas. Kita tidak pernah tahu gitu. Tapi memang kejadian itu ada gitu, maksudnya kita mendaki ketemu sama orang itu sendirian. Terus ketika kita ke bawah ada satu gitu. Cuma bener-bener ada yang kesambar petir dan waktu itu kita lihat karena kita masih istirahat di situ sampai sore. Kalau positive thinkingku sih orang itu masih selamat dan tidak meninggal gitu. Positive thinkingku, tapi kita tidak pernah tahu. Aku baca berita juga tidak ada. Yang ada tuh tahun sebelumnya malah aku kan cari tahu juga ya, tahun 2016 tuh yang ada gitu. Nah aku tuh tahun 2017. Jadi beda kejadian dan aku benar-benar mencari tidak ada berita itu. Tapi itu kondisinya udah ditandu berarti, Mas? Sudah ditandu. Nah aku kan tidak berani ngecek dong, pokoknya aku lihat aja ditandu gitu. Dan setelah kita pulang akhirnya 3 hari yang panjang dan kita juga masih kepikiran apa yang terjadi di situ, malam yang panjang saat itu. Terus temanku juga seperti itu, aku juga seperti itu. Waduh, itu benar-benar pengalaman yang panjang dan membekas gitulah, Mas ya. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil ya, Mas ya. Ya. Mengambil cerita kita yang baik-baik. Berarti kan yang baiknya ketika kita memuncak
jangan mengambil di bulan-bulan yang sering hujan gitu-gitu ya. Dan semoga yang tahun 2017 aku mendaki itu orangnya masih selamat. Amin, amin. Ya. Amin, amin, amin. Mungkin kalau ada penonton di sini yang tahu ya, atau mungkin pelaku kejadian di tahun itu ada pendaki yang tersambar, mungkin bisa lah nanti cerita di sini ya. Siapa tahu nemu video ini gitu. Terus setelah itu dari base camp balik ke rumah selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat Mas. Waktu itu kan kita cabut dari base camp kan sore ya, terus kita melakukan perjalanan sampai malam sampai rumah gitu. Tidak ada kejadian apapun, kita langsung sampai rumah. Tapi kita misah aja karena sudah pada capek, ada yang ngebut, ada yang bandar. Cuman ada satu yang aku sesalin, sepatuku ketinggalan Mas di pom bensin. Berarti sempat istirahat di pom. Ketinggalan. Oh ya udahlah ya. Yang penting selamat sampai rumah. Yang penting selamat sampai tujuan. Karena tujuan muncak itu selamat sampai rumah ya Mas ya. Betul. Puncak hanyalah bonus ya. Puncak adalah bonus, betul. Oke Mas, kalau dari POV teman yang lain ada yang pernah cerita nggak Mas, maksudnya nemu kejadian janggal atau apa gitu? Yang selama yang aku tahu tuh cuman yang itu doang yang aku ceritakan, jadi belum ada POV lain gitu, karena yang lain kan masih pada baru gitu ya. Kalau untuk shocknya mungkin beberapa kawan-kawanku juga merasakan hal yang sama karena baru pertama kali muncak dapat kejadian seperti ini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain waktu itu 9 orang teman-teman gue itu semoga masih bisa untuk muncak terus ya, tidak kapok ya, karena setelah itu juga aku tetap muncak-muncak Mas. Nah, cuman nggak selamat, mungkin fisikku kurang kuat karena memang setinggi itu Mas ya. Itu sih. Oke, pada waktu itu 9 orang ya Mas. Iya. Ganjil juga ya sebenarnya ya. Oh itu jadi masalah ya juga ya pasti. Iya ya. Karena katanya juga kan kalau naik gunung alangkah lebih baiknya dengan ganjil genep gitulah. Oh iya, kayak mungkin waktu itu karena orangnya yang ikut itu Mas, awalnya dari 4 orang, 5 orang, nambah gitu ya. Jadi 9. Jadi ada satu orang yang motorannya juga sendirian. Iya sendirian berarti. Itu tadi cerita dari Mas Yunip, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan semoga dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen juga. Dan buat yang punya cerita horor bisa juga cerita di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.